like a bird on a tree. I'm just sitting here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Fajin Amik. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba mengulas atau mengkaji tentang materi kelas 12, yaitu pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini merupakan materi 2 bab terakhir di jenjang sekolah menengah atas ataupun di semester 2 kelas 12. Ya, yang bab pertamanya adalah ataupun di semester 2 ini adalah tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, di sini sebagai gambaran bahwa pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memiliki dampak yang sangat penting sekali, memiliki pengaruh yang sangat penting sekali dalam tata kehidupan keberlangsungan sebuah negara, khususnya NKRI. Nah, bagaimana latar belakang dan dampaknya yang terjadi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut? Ya, marilah kita ulas langsung saja. Pertama, sebuah pengenalan bahwa pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI ini merupakan materi di kelas 12 di semester 2 ya. Nah, apa saja sih yang melatar belakangi munculnya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tentunya kita feedback ke belakang bagaimana sebuah teknologi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu muncul. Dulu masih zamannya revolusi 1.0, 2.0, 3.0, dan sekarang sudah 4.0. Apa cirinya? Digitalisasi internet. Bagaimana mesin sudah bisa menganalisa daya pikir manusia itu sendiri. Dulu di awal munculnya bagaimana tenaga uap muncul, tenaga tangan manusia, lalu kemudian diiringi ataupun diikuti dengan munculnya tenaga uap. Bagaimana kereta api dulu menggunakan tenaga uap, misalkan dari kayu bakar, kemudian sampai sekarang lebih canggih lagi. Kemudian setelah itu ada munculnya teknologi listrik. Setelah teknologi listrik ini ditandai dengan misalkan setrikaan saja. Setrikaan saja dulu dengan arang misalkan. Sekarang sudah muncul di masa revolusi industri 2 ataupun 3.0 itu muncul kemudian listrik. Dan setrikaan pun berubah menjadi tenaga listrik gitu kan, berasal dari sumbernya listrik tanpa pusing-pusing dengan kayu bakar, langsung menggunakan listrik. Nah, sekarang sudah lebih maju lagi, bagaimana dunia digital, bagaimana perkembangan 90-an, kemudian muncul internet, dan sekarang muncul revolusi industri 4.0, di mana itu ditandai dengan munculnya digitalisasi internet, di mana semua hal, sikap dan perilaku masyarakat itu cenderung dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam hal digitalisasi internet itu sendiri. Karena digitalisasi salah satunya adalah ciri khas dari kemajuan sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi di tatanan masyarakat 5.0 sekarang ini. Nah, kita langsung saja yang melatar belakangi dan munculnya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi adalah salah satunya tadi yang sudah diceritakan atau yang sudah dijelaskan singkatnya. Sebuah kemajuan zaman itu ditandai dengan kemajuan atau munculnya sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi di dalamnya. Ambil contoh kata misalkan Thomas Alva Edison dulu belum menemukan yang namanya listrik ataupun lampu ya. Kemudian muncul lampu. Itu merupakan fase di mana berkembangnya sebuah teknologi dari yang lampu tempel di dinding, kemudian berubah menjadi listrik, ya. Kemudian berubah lagi sekarang dengan LED dan yang lain-lain. Itu tentunya kita harus sepakat itu sebut sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bentuknya dalam hal misalkan kemunculan ya internet, kemudian berbagai teknologi lainnya ya, banyak sekali. Nah, hal-hal seperti itulah yang melatar belakangi munculnya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya. Tidak hanya Indonesia, semua negara mengalami ini.
ya, mengalami fase berkembangnya di mana teknologi itu tumbuh dan berkembang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai hari ini 4.0. Ambil contoh kata saja, nggak usah jauh-jauh lah. Kita sekarang, siapa yang tidak kenal dengan e-commerce? E-commerce itu adalah contoh di mana kita melakukan jual beli online, ya, yang mudah saja melalui handphone kita. Banyaklah mereknya, saya tidak usah sebut nama. Ambil contoh satu misalkan, kita belanja di e-commerce tertentu misalkan. Wah, kita mudah saja, yang ada dari harga paling murah sampai yang mahal ada gitu kan. Nah, kita itu salah satunya sedang mengalami kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan hanya kemajuan saja, kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana ketika kita memilih suatu barang di e-commerce tertentu, sekali saja kita memilih, sampai ke depannya, sampai kapanpun selama kita memegang handphone tersebut, kita bisa dibaca keinginannya kita apa terhadap barang tertentu. Mesin bisa membaca, ya, mesin bisa membaca apa yang kita inginkan. Itu salah satu bukti munculnya revolusi 4.0 tadi. Kita sedang menjalaninya, itu ya. Nah, dengan adanya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di negara Indonesia, bagaimana kondisinya? Di Indonesia sama dengan negara lain. Kenapa? Karena teknologi itu tidak akan bisa dibendung. Teknologi identik dengan yang namanya globalisasi. Globalisasi itu bagaimana proses mengglobalnya suatu zaman, ya, suatu kebutuhan, suatu tatanan kehidupan masyarakat yang memang sudah tidak ada batas-batas khusus antar satu wilayah atau negara dengan negara yang lainnya. Itulah pengaruh kemajuan teknologi. Nah, termasuk di Indonesia. Nah, tentunya dengan adanya latar belakang pengaruh kemajuan iptek seperti itu, maka itu juga pasti berdampak terhadap apa? Terhadap berkembangnya suatu negara, khususnya kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini serta dampaknya, ya. Sekali lagi, kemajuan iptek di satu negara merupakan sebuah awal kesempatan untuk sebuah negara agar bisa mendorong ke arah perkembangan lebih pesat dan memperluas wawasan serta mencerdaskan rakyat di negara itu sendiri, termasuk Indonesia. Tentunya ada dampak di dalamnya. Dampaknya apa saja dalam berbagai bidang. Kita bisa lihat di tayangan ini. Dampak aspek politik ada, dampak aspek ekonomi ada. Ya, itu salah satunya disebabkan oleh munculnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi, dampaknya ya. Ada juga aspek pertahanan keamanan, ada juga aspek sosial budaya. Dari aspek politik contohnya misalkan dorongan konsolidasi, hubungan diplomatik meningkat, peningkatan nilai demokrasi, memperluas hubungan antar daerah, pemerintahan berkembang pesat. Kemudian kegiatan komunikasi untuk keperluan politik lancar, itu merupakan aspek politik ya, aspek dari bidang politik, aspek politik ditandai dengan hal seperti itu. Kemudian bagaimana dengan aspek pertahanan keamanan? Nah,